Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Sobat Budaya Senusantara. Bersama saya Miswa Andi dalam program podcast Bincang Pelaku Seni Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah program yang mengupas dari berbagai aspek seni budaya, baik promosi, sinergi kegiatan, pergelaran, seni budaya, dan tokoh pelaku seni. Taman Mini Indonesia Indah sebagai wahana rekreasi yang bernuansa seni dan edukasi, dan juga sebagai miniatur Indonesia yang merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, adat istiadat, busana, daerah, pergelaran seni budaya, dan kuliner daerah dari 34 provinsi. Mahakarya seni dan panggung menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gedung Sasono Langen Budoyo menjadi saksi lahirnya mahakarya seni produksi Taman Mini Indonesia Indah. Untuk itu, kita akan menggali informasi untuk Sobat Budaya Senusantara. Saksikan Bincang Pelaku Seni Taman Mini Indonesia Indah. Salam sehat dan tetap kreatif. Halo Sobat Budaya Senusantara, saya sudah ada di Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah. Dan di sini saya akan bertemu dengan manajer unit Gedung Sasono dan Puri, Bapak Dwi Windiarto SH. Ikuti perjalanan saya. Sebelum kita bertemu dengan Bapak Dwi, wajib hukumnya harus mencuci tangan untuk protokol kesehatan dari pemerintah. Masuk. Matur nuwun Bapak. Dos pundi Bapak kabaripun? Mas Andi, Nggih, apa Bapak. kabar? Baik, Pak. Salam sehat dan tetap kreatif nggih, Bapak nggih. Amin. Nggih. Ini Bapak, saya mau berbincang-bincang ini Bapak, atau ingin mengetahui tentang Gedung Sasono Langen Budoyo yang sangat megah ini Bapak. Bisa dibantu Bapak? Mas Andi, ayo kita silahkan ada di ruang tamu, kita menuju ke sana. Mboten teng mriki nggih Bapak, berarti nggih. Di sana saja supaya nggih, kita matur enak. nuwun. Nggih, Ya. nggih Bapak, nggih. Bapak Dwi Windiarto. Beliau mengawali karir sebagai Sekretaris Pimpinan General Manager Taman Mini Indonesia Indah. Seiring tugasnya mendampingi pimpinan, beliau mengenal dan mencintai seni budaya. Saat ini beliau bertugas sebagai manajer Gedung Sasono dan Puri Taman Mini Indonesia Indah yang membawahi pengelolaan Gedung Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno. Gedung Sasono Langen Budoyo menjadi ruang ekspresi bagi para pelaku seni khususnya. Dalam tugasnya, beliau penuh perhatian mendukung setiap kegiatan kesenian yang akan ditampilkan di Gedung Sasono. Kelengkapan dalam mendukung produksi kegiatan di Gedung Sasono mulai dari tata cahaya dan tata suara menjadi skala prioritasnya dalam menunjang kemasan produksi untuk tampil lebih sempurna. Beliau juga aktif memberikan dukungan sebagai bentuk apresiasi kegiatan seni budaya dengan tidak pernah absen saat latihan. Dengan penuh perhatian dan dukungan ikut serta melestarikan seni budaya Nusantara melalui Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya, Miswa Andi, dalam acara podcast Bincang Pelaku Seni Taman Mini Indonesia Indah. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber, yaitu Bapak Dwi Windiarto SH. Selamat siang Bapak.
Selamat siang Mas Andi. Ye. Salam budaya. Salam budaya, Pak. J, Pak Dwi, ini saya mau bertanya ini atau menggali seputar Gedung Sasono Langenbudaya ini, Bapak. Karena menurut sejarah dan sampai sekarang Gedung Sasono Langenbudaya ini adalah gedung yang sangat megah untuk Taman Mini Indonesia Indah. Saya mau menanya ini, Bapak, pertama dibangun dan peruntukannya itu Gedung Sasono Langenbudaya itu untuk apa, Bapak? Ya, Mas Andi, terima kasih. Ye. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sejarah bagaimana berdirinya Gedung Sasono Langenbudaya. Awal didirikannya Gedung Sasono Langenbudaya itu inspirasi dari Ibu Negara atau pada saat itu adalah ketua Yayasan Harapan Kita, yaitu Ibu Tien Soeharto. Ye. Beliau punya ide mendirikan Taman Mini. Dan berdirilah Taman Mini pada tahun 1975. Di dalamnya banyak sekali beraneka ragam anjungan daerah, gedung-gedung lain yang memang itu untuk kepentingan budaya, termasuk antara lain adalah Gedung Sasono Langenbudaya. Gedung Sasono Langenbudaya ini inspirasi beliau memang untuk wadah daripada para seniman-seniman nasional. Jadi skopnya adalah nasional. Dan tidak hanya satu jenis kesenian saja, semua jenis kesenian bisa ditampilkan di gedung ini. Ini adalah tujuan utama dari Ibu Tien Soeharto, pendiri daripada Taman Mini dan juga Gedung Sasono Langenbudaya. Didirikannya Gedung Sasono Langenbudaya ini merupakan gedung utamanya Taman Mini pada saat itu. Dan pada zamannya ini gedung termegah, terbagus, dan dilengkapi dengan sarana prasarana tata pentas yang terbaik pada saat itu atau pada zamannya. Antara lain, gedung itu dilengkapi dengan kedap suara yang memang sudah betul-betul diuji kepiawainya gedung itu, dan juga dilengkapi dengan lighting system yang memang pada saat itu yang terbagus, dan sound system. Yeah. Dan kursi yang tertata sedemikian rupa, jumlahnya pada saat itu 772 tempat duduk. 772 tempat duduk. 772. Itu terkandung makna di dalamnya. Apapun yang dibuat di dalam Taman Mini pasti ada filosofinya. Ini adalah sebagaimana sejarah didirikannya Gedung Sasono Langenbudaya. Ini Mas Andi, Gedung Sasono Langenbudaya ini kita buat, atau beliau membuat inspirasi didirikannya ini memang satu-satunya gedung pada saat itu di Indonesia yang memang sudah dengan prestisnya dibuat oleh beliau agar supaya apa? Agar supaya masyarakat umum itu mengenal kesenian tradisional, dan juga kaula muda itu bisa mengenal tradisional melalui Taman Mini Indonesia Indah. Berarti tidak hanya, mungkin tujuannya tidak hanya untuk masyarakat Indonesia ya Bapak, tapi untuk masyarakat mancanegara juga. Nah ini Mas Andi. Nah itu Pak. Saya ingin cerita juga. Iya Bapak, monggo. Saya sependapat dengan Mas Andi. Memang ya gedung ini pada zamannya kan memang terbagus. Iya. Tentunya kita ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa kita kesenian tradisional dan fasilitas yang ada di dalamnya tidak kalah dengan di negara lain. Kayak gedung-gedung Eropa gitu nggak kalah Pak. Kenapa? Juga banyak kita datangkan kesenian-kesenian dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dipentaskan di Sasono Langenbudaya ini. Agar supaya apa? Kita bisa apresiasi, melihat seberapa bagusnya kesenian yang dari luar masuk ke Indonesia. Dan juga kita tampilkan, dan yang diundang oleh kita itu adalah orang-orang asing semuanya. Kita sering mengadakan penukaran antara kesenian kita dan juga kesenian asing yang ada di sini. Tentunya kita sudah berkali-kali mendatangkan kesenian asing pada saat zamannya beliau itu. Ya ini, sobat budaya yang ada di rumah, saya sangat, kalau orang Jawa itu nges Pak, mendapat informasi atau ilmu dari Bapak ini berarti
semegah itu dan ide cemerlang dari sosok Ibu Tien Soeharto ini untuk Taman Mini Indonesia Indah dan untuk Nusantara. Dan sobat budaya yang ada di rumah, saya juga akan bercerita sedikit. Di Gedung Sasono Langen Budaya ini juga memunculkan sebuah pergelaran-pergelaran yang sangat dahsyat dan sangat bagus pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Karena di Gedung Sasono Langen Budaya ini ada gelar Sendra Tari Ramayana dan juga Sendra Tari Festival Ramayana, dan juga ada ludruk, ada gelar seni tradisi, dan event-event nasional yang ada di Taman Mini, baik parade tari, parade musik, parade lagu, parade teater, semua digelar di Gedung Sasono Langen Budaya ini. Tetapi saya akan bertanya ini dengan Bapak Dwi Windiarto ini, sejarah ketoprak gobyok campur sari yang kemudian diangkat oleh stasiun televisi menjadi ketoprak humor. Apakah ada hubungannya? Karena kalau saya mendengar info atau berita dari almarhum sutradara Bapak Timbul itu ada hubungannya dengan Taman Mini dan Gedung Sasono Langen Budaya. Monggo Bapak, bisa dijelaskan Bapak Ya, perjalanannya. Terima kasih Mas Andi. Ini betul. Saya ingin menyampaikan juga bahwa munculnya kesenian yang melegenda dan bahkan muncul di televisi itu banyak. Bukan hanya ketoprak gobyok campur sari saja. Berarti bukan hanya ketoprak gobyok ya? Bukan saja. Wah, ini saja. kita menggali lagi sobat Ada budaya. beberapa ini yang memang itu kita angkat dari Gedung Sasono Langen Budaya ini, antara lain juga wayang orang. Wayang orang, Pak. Iya. Dan juga ada kesenian tradisional lainnya, bukan hanya daerah Jawa saja, dari daerah-daerah lain juga banyak yang muncul di situ. Misalnya Betawi, Lenong, itu juga banyak lahir di tempat ini. Anu ya Pak. Jadi kalau tahu itu ya Pak ya. Tahu Pak Nasir itu juga lahirnya dari gedung ini. Selain juga dari Anjungan DKI Jakarta. Jadi para tokoh-tokoh lain itu memang banyak yang dimunculkan dari Gedung Sasono Langen Budaya yang lahir dari sini. Dan selain wayang orang, ketoprak dan juga kesenian lain yang muncul dan berkembang menjadi masyarakat semua tahu mengenai kesenian itu, memang banyak dilahirkan dari Gedung Sasono Langen Budaya ini. Dan disinilah lahir para tokoh-tokoh budaya seniman, antara lain Bapak Sulistyo Tirtokusumo. Itu besar dan lahir di sini Mas Andi. Besar dan lahir di Gedung Sasono Langen Budaya ini. Ada Dedi Lutan, ada Eli Lutan, dan bahkan banyak sekali yang memang lahir dari sini. Dan juga seperti saya sampaikan tadi di depan, gedung ini memang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mencukupi. Disinilah kita kemas kegiatan-kegiatan yang besar untuk kita angkat menjadi kesenian yang sifatnya nasional. Dan yang terpenting di sini Mas Andi, jadi bukan hanya gedungnya saja, tapi juga lahir para tokoh tadi. Selain itu masih banyak lagi juga pengemasan kegiatan atau membuat suatu kegiatan, embrio dari kegiatan itu kita buat di gedung ini, sehingga muncullah kegiatan yang besar, banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena cukup banyak lah. Dan tadi sejarah tadi munculnya para tokoh-tokoh seniman yang sekarang sudah menasional itu juga pernah diadakan pemberian penghargaan di tempat ini untuk menerima penghargaan dari pemerintah di Sasono ini. Jadi saya juga tidak bisa ingat persis berapa banyak yang dilahirkan di tempat ini. Nah, ini saya mau tanya Bapak. Pak Dwi kan tadi sudah menceritakan seniman-seniman besar itu lahir di Gedung Sasono Langen Budaya. Berarti ada sosok ini Pak. Sosok pemikir atau yang mempunyai ide bahwa kesenian tradisi harus layak dipentaskan di Gedung Semegah Sasono Langen Budaya. Kalau boleh tahu, sosok itu siapa Bapak? Terima kasih Mas Andi.
pertanyaan bagus sekali ya. Matur nuwun Bapak. Ini memang semua itu harus ada sosok siapa yang bisa membuat semuanya itu. Nggih. Dan sosok itu adalah Bapak Sampurno yang pada zamannya beliau adalah menjabat sebagai kepala rumah tangga kepresidenan. Nggih. Juga merangkap pimpinan Taman Mini pada saat itu. Dan beliau seorang tokoh, bukan hanya tokoh. Boleh kita sampaikan di sini, beliau seorang maestro Nggih. di bidang seni budaya. Dan peduli, Peduli, berarti, bukan hanya itu saja, peduli yang paling Nah, penting. itu. Kalau ahli dan yang tidak peduli, Nggih, ya tidak leres ada. Bapak. Nggih. Dan sempat membawa Taman Mini ini ke dunia internasional. Membawa kesenian semua ini ke dunia internasional. Banyak sekali yang dilakukan oleh beliau, bukan hanya beliau itu seorang tokoh dan tadi maestro saja, tapi beliau juga seorang negarawan sejati. Beliau seorang negarawan sejati yang memang beliau ini selain militer, Nggih. juga beliau adalah seorang yang memang itu dibutuhkan oleh negara pada zamannya. Inilah tokoh, bagaimanapun kita harus melihat siapa tokoh di balik itu adalah Bapak Sampurno. Berarti semua pengemasan itu ide dan gagasan dari Bapak Sampurno, Betul, ya, Bapak? betul Mas Andi. Beliau itu dan turun langsung ke lapangan. Setiap ada kegiatan apa yang dibuat, direncanakan, Nggih. beliau itu selalu turun lapangan dan melihat langsung. Itu kelebihannya beliau. Nah ini Sobat Budaya, ternyata di balik kemegahan Gedung Sasono Langan Budaya dan kesuksesan Gedung Sasono Langan Budaya dalam memunculkan kesenian atau seniman-seniman hebat di Nusantara ini, ada ide yang cemerlang dari almarhum Bapak Sampurno. Semoga jasa-jasa almarhum selalu dikenang ya Bapak. Ya, satu hal lagi Mas Andi. Nggih. Satu hal lagi. Lahirnya Pelangi Nusantara itu juga oleh beliau. Dan lahirnya Pelangi Nusantara adalah di Taman Mini. Pelangi Yang Nusantara. saksinya sampai sekarang ada, kan memang semua sudah Nggih. di apa namanya, di luar Taman Mini. Sekarang semua sudah ada yang menjadi apa dengan apa namanya, predikatnya masing-masing. Beliau ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa, para penari, ada. Yang masih ada saat ini adalah manajer budaya kita, Mbak Santi itu masih saksi. Oh, Saksi. Ibu Bu Trimawar Santi itu Pak? Ya, itu selain beliau itu penari juga, beliau itu adalah pada saat itu memang mengikuti kegiatannya sampai dengan saat ini. Tapi berarti beliau itu paham betul Pelangi Nusantara dan menjadi saksi ya Pak? Nggih? Sejarah semua paham bersama-sama saya, juga ada beberapa orang, tapi kan di luar Taman Mini. Yang ada di Taman Mini hanya saya dengan Mbak Santi yang paham terhadap apa yang sejarah yang tadi dari awal sampai sekarang ini. Dan Sobat Budaya, ilmu penjelasan dari Bapak Dwi ini sangat mengena ke saya. Saya akan bercerita sedikit bahwa dulu itu seniman yang akan dipentaskan di Gedung Sasono Langan Budaya itu dari Jawa itu sudah mempunyai rasa kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tidak diukur oleh jumlah uang yang didapat, tetapi saya bisa tampil di Gedung Sasono Budaya Langan Budaya ini sebuah kebanggaan tersendiri. Karena senior-senior saya di Solo juga mengalami itu semua dan bercerita bahwa indah dan megahnya sebuah Taman Mini Indonesia Indah dengan Gedung Sasono Langan Budaya. Ada satu hal lagi Mas Andi yang perlu kita sampaikan, bahwa di Taman Mini atau di gedung ini menjadi sejarah bahwa penampilan atau kesenian atau tari yang ada di sini itu dipercaya oleh negara. Setiap ada tamu negara diisi oleh kegiatan-kegiatan yang dari taman ini dikemas di Gedung Sasono ini. Yang tadi saya sampaikan adalah Pelangi Nusantara. Pelangi Nusantara ini mengisi kesenian yang sifatnya nasional. Setiap ada tamu negara dan apa saja yang dibutuhkan oleh negara, yang tampil adalah Pelangi Nusantara ini. Baik itu untuk menjamu acara kenegaraan atau acara-acara apa saja yang ada di kepresidenan pada saat itu. Ya Sobat Budaya,
Tadi Bapak Dwi Windiarto sudah menceritakan bahwa Gedung Sasono Langan Budaya ini didesain ada peredam suaranya, sound lighting yang sangat megah pada zamannya. Dan juga Bapak Dwi tadi sebelum berbincang dengan saya ini sempat menceritakan bahwa tahun 79-80 itu ada festival jazz ya Pak ya, festival jazz yang diikuti pesertanya itu seluruh Indonesia. Ini bisa diceritakan Bapak? Ya Mas Andi, begini ya, intinya bahwa gedung ini didirikan dan dibuat tidak hanya untuk kepentingan tradisional saja, tapi bisa untuk kesenian-kesenian yang lain. Antara lain, kenapa boleh ada jazz dan lain sebagainya, ini memang sengaja agar supaya kita mengenalkan juga masyarakat umum, kaula muda biar datang ke tempat ini, biar tahu Gedung Sasono itu seperti apa pada saat itu. Memang pada saat itu saya ingin ralat ya, tahunnya itu kurang lebih tahun 87. Oh, 87. 87. Jadi disitulah Taman Mini atau Sasono Langan Budaya itu membuat kegiatan yaitu Festival Jazz Nasional. Di situ hadir pada saat itu jazz-jazz yang memang itu ada Ireng Maulana, ada lagi banyak sekali lah yang memang mengikuti itu. Itu kenapa kita buat seperti itu, agar supaya bukan hanya jazz saja Mas, ada lagi yang lainnya, festival-festival band juga pernah dilakukan di sini. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya kesenian tradisional yang bisa ditampilkan, tapi juga kesenian lain. Bahkan juga pernah ditampilkan juga festival barongsai. Festival barongsai juga ada di sini. Lah ini menunjukkan bahwa inilah aneka ragam kesenian yang bisa kita atur, kita bisa buat kemas demikian rupa untuk bisa tampil di Sasono Langan Budaya. Dan juga itu Pak, tadi Bapak menceritakan ada wayang orang berbahasa Indonesia nih Bapak. Itu tahun berapa Bapak? Ya, boleh tahu. Ini berurutan dengan ketoprak gobyok campur sari tadi yang menjadi ketoprak humor Mas. Akhirnya timbullah ide-ide itu. Setelah munculnya ketoprak gobyok campur sari menjadi ketoprak humor dan sukses, akhirnya timbullah gagasan lain. Apa kira-kira yang bisa dikemas supaya kaula muda itu mau melihat dan mau datang untuk menyaksikan, yaitu wayang orang. Wayang orang itu aslinya kan memang berbahasa Jawa. Kalau itu dilakukan pementasan, tentunya yang nonton kan hanya orang Jawa saja. Pada wayang itu mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Leres Bapak. Punya gambaran kehidupan yang sangat tinggi. Maka dari itu agar anak muda, masyarakat umum itu bisa menyelami dan memahami apa itu cerita wayang itu, kita harus kemas dalam bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia akhirnya mereka mengenal, tahu, oh sejarah begini dan seterusnya. Misalnya cerita gugurnya Gatot Kaca, itu kalau diceritakan dalam bahasa Indonesia mereka akan bisa mengikuti. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa, orang tidak semuanya paham. Yang ada di Jakarta ini dan yang ada di lingkungan kita bukan hanya orang Jawa saja. Agar mengenalkan wayang juga supaya masyarakat semua itu paham terhadap Jadi konseptornya juga almarhum Bapak Sampurno semua itu? Semua ide dari Pak Sampurno. Wah, berarti jasa-jasa almarhum Bapak Sampurno ini patut kita kenang Sobat Budaya. Karena selain membawa wayang orang bisa dikenal masyarakat dengan wayang orang berbahasa Indonesia, juga ada ludruk, juga ada ketoprak gobyok campur sari yang menjadi ikonnya Indonesia pada waktu itu, menjadi ketoprak humor. Dan Sobat Budaya, ketoprak humor itu juga menerima sebuah penghargaan, yaitu Panasonic Gobel Award. Jadi ini bukti nyata bahwa dari ide dan pemrakasa dari Bapak Sampurno ini, almarhum ini, kesenian tradisi bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan yang menjadi catatan ini,
info dari Bapak Dwi tadi bahwa bagaimana cara mengemas ketoprak, bagaimana cara mengemas wayang orang, ludruk ataupun lenong bisa dikenal masyarakat luas, itu ide dari Bapak Sampurno almarhum, dan ini menjadi dilema untuk seniman-seniman daerah. Karena waktu ketoprak humor booming itu Bapak, itu ada kegelisahan tersendiri. Karena kebetulan saya masih di daerah Bapak, ketoprak Balekambang, ketoprak THR Jogja, ketoprak Pati, ketoprak THR Surabaya itu kegelisahan. Ketoprak kita kenapa menjadi ketoprak humor yang disutradari Bapak Timbul almarhum? Ini menjadi dilema juga Bapak. Tetapi saya juga melihat dari kegelisahan itu, almarhum Pak Timbul itu mempunyai ide yang cemerlang, mengangkat seniman murni dari daerah. Kita tahu dagelannya dimunculkanlah Mas Topan Lesus. Betul. Itu sempat booming, bahkan mereka berdua sangat fenomenal di jagat pertelevisian Indonesia, dan juga Togog Melung. Jadi ini ada sebuah perjalanan bahwa di sini almarhum Pak Timbul tidak menggeser sebuah sanggit cerita ketoprak, tetapi beliau hanya satu mempunyai tujuan, bagaimana ketoprak dikenal dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Ini sangat ilmu yang berharga dari Bapak Dwi ini saya. Dan sekarang ini Bapak, setelah perkembangan zaman ini Bapak, Gedung Sasono Langan Budaya kan sudah ada renovasi ya Bapak. Tidak mungkin dari tahun 75 didirikan, gedung ini tidak direnovasi. Mungkin renovasi apa Bapak ini yang bisa diceritakan? Ya, Mas Andi, tentunya apapun itu butuh perawatan. Jih. Sudah hampir 45 tahun. 45 tahun. Kalau kita tidak rawat, gedung ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jih. Apa yang ada tentunya juga kita tingkatkan. Mas Andi, sekian tahun perjalanan tentunya juga banyak perubahan. Jih. Perubahan satu di bidang teknologi. Jih. Kita harus ikuti. Pada zamannya terbaik. Ya. Zaman sekarang sudah ketinggalan. Nah. Itu kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Sisi tata suaranya, sound systemnya, kita harus mengikuti, dan itu akan menjadi yang terbaik pada saat ini. Yang kedua, sistem lighting-nya itu juga harus kita tingkatkan. Harus sudah menjadi apa yang sekarang ini. Kalau dulu masih manual mungkin, sekarang dengan teknologi digital. Semua dioperatori dengan komputer. Jadi inilah kemajuan yang harus kita ikuti. Kalau kita akan bertahan terus, kita ketinggalan zaman. Jadi tetap harus kita ikuti, tapi tidak meninggalkan marwahnya daripada gedung itu sendiri. Nah, nilai-nilai apa namanya tradisional yang kita angkat tadi kita pertahankan. Tapi juga harus kita lengkapi dengan sarana dan prasarana yang menarik tadi. Maka dari itu, penggemar atau pengguna gedung ini sangat banyak. Di kalangan mahasiswa, di kalangan kesenian, tokoh kesenian, di kalangan masyarakat umum yang memang itu ingin menggunakan gedung, itu kita persilahkan dan terbuka. Dan juga kita fasilitasi juga misalnya daerah yang datang ke Jakarta yang memperkenalkan keseniannya, kita berikanlah fasilitas ini untuk bisa tampil di gedung Sasono Langan Budaya. Dan saya kira ini merupakan ikonnya Taman Mini. Tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Ini adalah gedung utamanya Taman Mini. Selain gedung Sasono Langan Budaya kan di Apit ini Pak, ada gedung Sasono Utomo dan Sasono Adiguna ya Bapak? Ya, Mas Andi, sejarah kembali lagi ya. Ya ini. Sebetulnya gedung ini berdiri hanya ada Sasono Utomo dan Sasono Langan Budaya saja. Namanya Sasono Utomo, jadi tempat utama. Tempat menerima tamu-tamu. Pada zamannya setiap tamu negara yang datang ke Indonesia ini pasti diterima di Sasono Utomo juga untuk melihat Taman Mini. Baik itu kepala negaranya atau ladies programnya. Pada zamannya misalnya kepala negaranya sidang ada di istana, ladies programnya, istri-istrinya ada di sini, di Taman Mini. Disinilah tempat untuk menerima pertama kali di gedung Sasono
di Sasono Utomo. Sasono Utomo. Ini adalah kelengkapan daripada gedung Sasono Langan Budoyo. Kemudian muncullah berikutnya, Nggih. itu dibangun mungkin bisa 10 tahun setelah berdirinya itu adalah Sasono Adiguno dan Sasono Manganti. Jadi di sana itu belakangan. Berarti awal itu lagi. Utomo dan Sasono Langan Budoyo ya Bapak? Kalau kita melihat rumah Jawa, Nggih. itu kan pertama kali mesti ada pendoponya. Nggih, harus. Terus ada peringgitannya. Nggih. Terus ada namanya Gandok. gandok dan Nggih. sebagainya. Itu seolah penggambaran daripada rumah Jawa seperti itu. Tidak lengkap lah kalau belum ada Sasono Adiguno. Ya. Berarti ada filosofinya Ada ya semua Bapak? mesti digambarkan dalam bentuk filosofi, dan tentunya ada manfaatnya juga. Manfaatnya. Apabila gedung Sasono Langan Budoyo itu bergunakan, Nggih. kalau mau menggunakan makan di mana? Lah, dibuatlah gedung Sasono Adiguno untuk tempat makannya. Dan pada zaman itu tidak ada gedung-gedung yang dipakai untuk resepsi pernikahan, tidak ada. Dengan perkembangan zaman dan kepentingan juga kebutuhan Taman Mini, Nggih, akhirnya dibuatlah gedung pernikahan. Maka dari itu, gedung ini tidak kita rancang untuk pernikahan. Jadi memang tidak ada pantry yang memang mencukupi dan sebagainya, tidak. Tetapi karena kebutuhan dan perkembangan zaman, Sasono Utomo kita berguna untuk pernikahan juga, dan juga gedung Sasono Adiguno. Ini sekarang sudah menjadi ikonnya Jakarta. Kalau mau menikah di Sasono Utomo atau Adiguno, itu sudah idola. Orang akan bangga kalau sudah bisa menikah di Sasono Utomo. Nggih. Ya, itu adalah tujuannya. Dan bukan itu saja, Mas Andi. Jadi perangkat daripada gedung ini ada di belakang kita itu banyak sekali. Ada catering, ada dekorasi, dan ada perangkat fotografer, ada juga keseniannya dan lain sebagainya. Inilah tempatnya untuk bagaimana kita semua mendapatkan rezeki dari sini. Selain itu, catering itu kalau belum tampil di Sasono, wah ini belum mereka itu akan merupakan kebanggaan kalau sudah pernah tampil di Sasono Utomo. Begitu juga fotografer, begitu juga dekorasi wall kalau sudah tampil di Sasono Utomo ini tolok ukur. Dan sekarang ini terbanyak acara dibanding dengan gedung-gedung lain. Jadi kita, Mas Andi, ya siapa saja yang ingin menggunakan terbuka untuk itu, Mas Andi. Nah, Sobat Budaya, Bapak Dwi ini kalau saya ibaratkan di tokoh pewayangan adalah Werkudara. Jadi beliau itu mengayomi dengan nada yang datar tetapi mempunyai tekad yang keras. Dia seperti Werkudara. Dan juga untuk gedung Sasono Langan Budoyo, kalau saya gambarkan Bapak Dwi ini seperti tumbuh untuk tutup, Bapak. Ini kalau filosofi Jawa. Jadi beliau mempunyai tekad. Nah, pertanyaan dari Sobat Budaya kemarin, dulu setenar itu kesenian di gedung Sasono Langan Budoyo. Sekarang kenapa gedung Sasono Utomo dikenal untuk wedding? Sudah dapat penjelasannya dari Bapak Dwi bahwa memang perubahan zaman, perkembangan zaman kita tidak bisa memungkiri itu. Saya pribadi juga memang harus berkembang. Pak Dwi juga selalu berkembang ya Pak, Amin. Dengan perkembangan zaman itu. Jadi memang untuk sekarang ini gedung Sasono Langan Budoyo dan gedung Sasono Utomo bahkan Sasono Adiguno adalah ikonnya Taman Mini. Jadi Sobat Budaya yang ada di rumah tidak perlu khawatir untuk seniman-seniman dari daerah, karena ini tadi Bapak Dwi Windiarto sudah membukakan tangannya dan berlapang dada. Siapapun yang akan tampil di gedung Sasono Langan Budoyo akan ditampung dan syukur-syukur difasilitasi ya Bapak. Dan ini Bapak, pertanyaan saya terakhir yang paling mungkin gimana ya, boomingnya di negara kita sekarang, yaitu wabah COVID-19 atau Corona ini Pak. Dan apa suka dukanya ini Bapak untuk gedung Sasono Langan Budoyo dan Sasono Utomo ini Bapak? Ya Mas Andi, kita semua tahu sudah 1 tahun ini COVID melanda negara kita dan bahkan dunia. Tentunya itu akan berakibat atau efeknya kemana saja, termasuk di gedung ini. Yang tadinya gedung itu
ramai sekali. Dalam 1 tahun itu sudah tidak ada slot satupun untuk mengisi. Dan bahkan kalau kita mau mengisi itu harus jauh hari sebelumnya. Dengan adanya pandemi ini terus terang ya, semuanya merasakan. Hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih ya. Ini memang terhenti. Pada saat itu, awalnya bagaimanapun di gedung itu adalah potensi kerumunan. Baik itu acara pertunjukan kesenian, baik itu pernikahan, itu potensi kerumunan. Itu dihindari oleh pemerintah dan itu dilarang oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita berupaya dalam kondisi dan situasi yang seperti itu, kita harus hidup dan juga membangun ekonomi. Tidak mungkin kita harus bertahan terus dengan kondisi yang ada. Akhirnya kita berbuatlah sesuatu, bagaimana meminta kepada pemerintah agar supaya diberikan izin lah, walaupun dengan syarat. Oleh pemerintah DKI diberikan izin dengan syarat. Jadi boleh pernikahan, walaupun dibatasi hanya 25% dari kapasitas gedung. Boleh mengadakan pertunjukan kesenian, itu juga dibatasi dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Juga boleh wisuda di tempat ini, tentunya diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Ini semua diizinkan oleh pemerintah dan sekarang sudah berjalan. Dan berjalan menjadi saat ini bisa bernapas lega, walaupun dengan catatan. Dan sampai saat ini yang terdaftar di gedung itu sudah mencapai kurang lebih 100 acara. 100 acara sudah, tapi dengan catatan tadi. Baru dibuka sedikit sudah begitu banyaknya. Dan kita dalam menjalankan protokol kesehatan ini, apabila dengan waktu kurun tertentu itu berhasil dengan baik dan tidak ada masalah, akan ditingkatkan menjadi 50%. Nah, nanti kalau sudah 50% dan seterusnya 100%. Berarti ada tahapan-tahapan. Ada tahapannya. Jadi memang jangan sampai ada kesan potensi klaster itu berada di tempat pertunjukan atau di tempat pernikahan. Itu yang harus kita hindari, dan itu bisa kita tunjukkan bahwa sekarang Jakarta sudah zonanya bukan merah lagi. Saya melihat berita hari ini sudah tidak merah lagi. Ini berarti kan ada perkembangan membaik. Ini yang menjadikan juga keprihatinan Taman Mini. Namun demikian kita sudah bangkit sedikit-sedikit bagaimanapun untuk bisa sedikit bernapas lega. Ya, Sobat Budaya, dari bincang-bincang saya dengan Bapak Dwi Windiarto, ini saya mengambil 3 kesimpulan, bahwa yang pertama adalah Gedung Sasono Langenbudaya selalu terbuka untuk pementasan-pementasan gelar seni tradisi ataupun modern, dan Bapak Dwi sudah berjanji atau bertekad bahwa Gedung Sasono Langenbudaya tetap harus dilestarikan untuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, Gedung Sasono Langenbudaya adalah sebuah saksi lahirnya tokoh-tokoh atau budayawan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui program bidang budaya menjadikan ruang ekspresi atau wadah bagi seniman-seniman yang ada di Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta, yang akan difasilitasi oleh Gedung Sasono Langenbudaya. Jangan lupa terus dukung kesenian Indonesia melalui Taman Mini Indonesia Indah. Sobat Budaya, terus ikuti perjalanan saya karena akan ada narasumber yang berhubungan dengan Gedung Sasono Langenbudaya, tata pentas dan panggung dalam sebuah mahakarya produksi Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang atau mengoreksi, mengulik tentang Gedung Sasono Langenbudaya. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Monggo Bapak, kita patuhi protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah harus menjaga 5M. Tri Mawar Santi,
belajar menari sejak usia 6 tahun hingga kini, menguasai berbagai tarian Nusantara hingga menghantar beliau menjadi seorang koreografer sejak tahun 1990. Karya tarinya mengangkat dari seni tradisi Betawi. Dalam Forum Koreografi Indonesia, The Next Thesis Koreografer Muda di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta di tahun 2003 dalam karya Getir Galau menjadi pengalaman beliau yang luar biasa. Tidak hanya kegiatan nasional, beliau juga aktif dalam kegiatan internasional One Asia Indance OIED di Korea Selatan pada tahun 2016 dan 2017 dalam karya tari Garanuhing Kalimantan Tengah dan tari Masorandak Papua. Perjalanan sebagai tim kesenian Pelangi Nusantara Taman Mini Indonesia Indah menghantarkan beliau sebagai karyawan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2004. Berbagai produksi Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi tanggung jawabnya dalam kemasan pergelaran seni budaya, diantaranya acara puncak Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah, Sendera Tari Ramayana, Festival Ramayana Taman Mini Indonesia Indah, kegiatan tingkat nasional, dan berbagai program seni budaya lainnya. Saat ini beliau diberikan tanggung jawab sebagai manajer program budaya dalam mengawal program seni budaya Taman Mini Indonesia Indah. Sebagai visi dan misi Taman Mini Indonesia Indah dalam pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni budaya, program podcast Bincang Pelaku Seni menjadi konsep dan ide kreatifnya dalam platform digital TMII Official. Menari dan terus menari seirama waktu. Beni Krisnawardi lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat 10 Oktober 1967. Seorang dosen, koreografer, dan penari Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya tari yang dipentaskan di berbagai festival baik dalam negeri maupun luar negeri. Karyanya berpijak dari tradisi Minangkabau. Mendukung dalam produksi Taman Mini Indonesia Indah dalam karya Kita Adalah Satu Hari Ulang Tahun ke-37 Taman Mini Indonesia Indah tahun 2013. Jayalah Indonesiaku pada HUT ke-41 Taman Mini Indonesia Indah tahun 2017. Menjalung Ratu Zaleha menuju Cahaya Gemilang Negeriku pada HUT ke-43 Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018. Cahaya Zaman Kemasan Nusantara Hari Ulang Tahun ke-44 Taman Mini Indonesia Indah tahun 2019. Dan gelar masal Satu Arah yang melibatkan Forsendi dan potensi diklat Taman Mini Indonesia Indah tahun 2019. Ya. Cek. Cek. Awas. Habis? Habis. Nah, coba. Ini kamu duduk situ, Han. Kamu duduk situ. Ini sisi dia duduk aja, Tik. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Andi. Mas Andi. Ganggu nggak ini, Pak Beni? Wah, permisi ya, Mbak. Waduh, Sobat Budaya, sesuai janji saya tadi, Sobat Budaya,
bahwa saya akan mendatangkan atau mewawancarai seorang koreografer hebat yang ada hubungannya dengan panggung Gedung Sasono Langen Budaya, yaitu Bapak Beni Krisnawardi atau biasa disebut Pak Daben ya. Pak Beni. Boleh minta waktunya sedikit Bapak? Oh boleh Mas Andi, boleh banget, boleh banget. Kita lanjut ngobrol di depan aja nih Bapak. Iya. Monggo Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Andi. Sobat Budaya Senusantara, ikuti bincang pelaku seni Taman Mini Indonesia Indah dengan 2 narasumber saya. Mari Pak Daben. Siap. Ya. Ayo. Ayo semuanya. Mari. Oh ya, mari. Sobat Budaya yang ada di Nusantara, di samping saya ini sudah ada 2 narasumber, yaitu Ibu Trimawarsanti, manajer program budaya Taman Mini Indonesia Indah, dan Bapak Beni Krisnawardi SSN ya. Betul. Saya memanggil lebih akrabnya Daben gitu aja. Daben ya. Betul. Udah itu artinya udah ya. Abang. Abang. Waduh, kalau di Jawa itu Mas, kalau di Padang udah Daben gitu ya. Langsung saja Sobat Budaya, sesuai janji saya tadi, hubungan erat antara panggung dan sebuah karya seni. Ini saya langsung ke Bu Trimawarsanti. Awal mula ini Bu, kok bisa bertemu dengan Daben ini gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi sesuai dengan tugas kita ya di Taman Mini Indonesia ini adalah sebagai pembinaan, pelestarian dan pengembangan budaya. Melalui taman inilah kita dipertemukan dengan Daben ya. Sebenarnya banyak sekali nih para koreografer yang turut serta selalu bersinergi dengan Taman Mini. Tetapi di antara salah satunya itu adalah Beni Krisnawardi. Nah, pertemuan saya dengan Daben yang biasa disapa nih ada tetap di panggung. Jadi mungkin kisaran tahun 90-an kita sama-sama masih menjadi siswa atau murid, masih menjadi penari. Itu adalah pada saat di IKJ ya, saya sedang belajar workshop tari rantak dari Gumarang Sakti. Nah, Daben ini adalah komunitas dari Gumarang Sakti. Nah, dari situ berangkatlah kami sama-sama menjalani kehidupan seni, masing-masing mencari jati dirinya ya. Sampai Daben juga menjadi dosen dan saya berada di Taman Indonesia Indah. Nah, dari situlah awal mulanya. Kemudian dalam satu garapan, itu pada waktu itu konsep garapannya dari Pak Masud Thoyib, itu di Balai Sidang, itu kurang lebih tahun 2000-an 5 ya Dabennya, itu Kalamatra. Nah, di dalam satu konsep garapan itu ada kontemporer, tapi tidak lepas dari tradisi. Nah, disitulah kembali saya mengingat sosok Daben ini yang memang seorang penari yang cukup bagus, ya dari segi disiplin gerak, olah tubuh dan juga karya-karyanya. Jadi panggunglah yang mempertemukan saya dengan Daben. Kira-kira begitu, Mas Andi. Oh, berarti dari panggung ya, Bu ya. Dari panggung. Kita ketemu di panggung. Bertemu dengan Daben. Ya, tadi saya juga, Ibu katanya ketemuannya dari menari ya, Bu ya. Betul. Berarti Ibu itu penari. Tidak hanya penari gaya Betawi tapi penari Nusantara. Ya. Nah, kalau boleh ini Bu, ini satu kesempatan untuk Sobat Budaya yang ada di rumah bahwa manajer program budaya Taman Mini Indonesia Indah juga pandai menari. Bisa dikasih contoh Bu, sedikit saja. Karena menari? Iya, menari Bu. Karena ini untuk Sobat Budaya biar tahu gitu. Bu Trimawarsanti itu ternyata bisa menarikan tari Nusantara dan nyata loh. Kalau biasanya itu kan hanya di balik layar. Bu Santi di balik layar dan Bu Santi penari, tetapi kan mungkin bukan saya saja, tapi teman-teman saya juga tidak tahu. Ada teman-teman itu juga betul. Bisa nggak menarikan? Kalau cuma katanya itu kan. Ya. Benar Bu. Nah, saya benar, Bu. ini ya boleh. Tapi sedikitnya mungkin gini, yang menghantarkan saya berada di Taman Mini adalah saya sebagai tim dari Pelangi Nusantara Taman Indonesia Indah. Yang menghantarkan saya ada di sini. Ya, dulu sebagai penari mempromosikan tarian Nusantara baik domestik maupun mancanegara, dan langsung berada di Taman Mini sebagai
pelaksana harian Pelangi Nusantara dan menghantar saya ya di posisi sekarang ini. Wah. Mau tahu ini Saya mau tahu, Bu. Perlu, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Sama David apa enggak nih? Oh, nggak usah. Nggak usah. Ya, untuk sobat budaya saya akan memperagakan tari Jawa aja ya, Ya. karena kondisi tempatnya nggak ada. Boleh. Iya, demikian. Nah, Andi. kalau itu tadi kan baru Jawa, Bu. Kan Ibu menguasai Nusantara. Saya pengen tahu satu kali lagi, Bu. Dari daerah Provinsi Bali, Bu. Bali. Karena Bali itu ada Depong itu loh, Bu. Lah, coba, Bu. Luar Balinya, biasa Bu. sekali. Kalau Hari Jawa ini kan saya sudah. ditantang menari untuk Di sini saya sobat budaya, saya akan mengambil Betul. temanya Ibu Setuju, Trima setuju. Warsanti menari zona Jawa. Jadi Bali Setuju. itu masih termasuk zona Jawa. Jadi Monggo, Bu. Setuju. Bali, Bu. Bali. Betul, betul. Ya. Lah. Tepuk tangan buat sobat budaya dan buat Ibu Trima Warsanti. Ternyata bukti nyata beliau memang mahir menarikan Nusantara. Betul. Jadi lanjut ke ini, ke Daben ini. Saya kan juga mengagumi seorang Daben, jujur. Kasih. Karena saya melihat dari garapan-garapan Daben walaupun kontemporer tetapi masih berpijak pada tradisi. Apalagi penguatan di karya-karya Daben itu selalu ada pencak Ya, silat silat. Padang ya, Minang Ya. ya. Betul. Ini saya mau tanya ini. Awal mula untuk mendedikasikan diri untuk seni tari atau kontemporer nih. Monggo. Oh iya. Terima kasih Mas Andi. Iya. Apa namanya, pada kesempatan ini saya juga sebetulnya saya kecemplung sebetulnya dunia tari. Karena kecemplungnya begini. Saya itu dari SMP SMA itu olahragawan sebetulnya. Jadi, olahragawan dan semua hampir cabang olahraga termasuk sepak bola ya. Saya yang saya akhirnya tidak meninggalkan dunia olahraga karena postur tubuh saya yang tidak memungkinkan ya. Karena waktu olahraga di sepak bola contohnya saya mengambil posisi yang membutuhkan tubuh yang tinggi. Kalau boleh tahu posisinya? Di kiper malah. Wah, kiper. Di kiper Kalau ya. tim favoritnya? Ya. Tim favorit? Saya tidak, saat itu kan kita tidak banyak medsos ya, jadi tidak terlalu memfavoritkan, tapi saya memfavoritkan orang-orang atau guru-guru saya yang di sana. Jadi guru-guru saya yang waktu itu juga kebetulan guru kiper saya itu kakak justru. Dan kakak itu juga sampai sekarang malah jadi pelatih di daerah kita, di kampung kita sampai saat sekarang. Nah, tapi karena kondisi tubuh akhirnya saya memutuskan jangan deh, saya bukan di situ. Pasti selalu saya dikalahkan. Tidak pernah dipasang jadi pemain utama, gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya pada tahun 90-an juga 80-an itu di daerah saya itu ada yang biasa kayak kita di sini, Mbak Santi. Mencari orang-orang yang biasa di dalam dunia silat tapi dibawa ke dunia tari. Jadi ditawarkan ke dunia tari. Karena saat itu ada kelompoknya Gumerang Sakti yang di masa itu masih di Batu Sangkar ya. Di Batu Sangkar itu membutuhkan penari-penari laki-laki yang berlatar belakang kepada basicnya ada memiliki basic silat. Saya ditawarkan waktu itu Mas Andi. Saya waktu itu awal-awalnya nggak mau karena saya pikir kita olahragawan yang masih ada ego olahragawannya. Pengennya itu jadi atlet ya. Oh, atlet. Enggak, jadi tadi yang kurang begitu tinggi gitu ya. Jadi dibilang enggak, saya nggak mau karena takutnya nanti dibilang ya masih ada di kampung itu suka bilang kalau jadi penari itu banci gitu kan. Suka dibilang istilahnya kemayu-mayu lembut gitu ya. Nah, saya masih nggak mau jadi penari, tapi karena dari Gumerang Saktinya yang langsung menawarkan, Ibu waktu itu pimpinan kita kan Ibu Gusmeti Suid langsung ngomong sama saya dan ngomong sama keluarga.
karena ibu yang ngomong ya saya coba Bu gitu. Saya coba ikutlah saya waktu itu. Nah, singkat cerita lagi nih Mas Andi, saya langsung terpilih jadi penari utama gitu. Penari utama karena ada di 10 anak itu yang terpilih, saya masuk ke kategorinya yang penari utama. Dari situlah mulainya Mas Andi. Saya mencoba mulai mendalami dunia tari di company-nya Gumarang Sakti di Batu Sangkar. Kampung saya kan di Batu Sangkar ya, Sumatera Barat ya. Nah, dari situlah saya mulai menekuni dunia tari. Walaupun sebetulnya panggilan-panggilan kita ke olahraga masih ya. Yeah. Karena olahraga ini sampai kapanpun kayaknya masih ada di dalam jiwa kita. Tapi karena tuntutannya dunia tari juga nggak bisa main-main, akhirnya saya juga memutuskan belajar lagi ke dunia tari. Dan saya akhirnya memutuskan juga masuk perguruan tinggi di Institut Kesenian Jakarta gitu. Sampai sekarang. Jadi kayak gitu Mas. Berarti awalnya menekuni dunia tari hanya berbekal basic pencak itu ya? Iya betul Mas. Setelah itu berjalan mengikuti arus gitu aja ya? Betul. Karena kalau menurut saya sih ya, menurut yang saya amati, setiap adik-adik murid-murid kita yang memiliki latar belakang pencak silat masuk ke dunia tari Indonesia, itu memiliki kemampuan yang lebih daripada murid-murid kita yang tidak memiliki latar belakang pencak silat. Karena bisa kita lihat ya teman-teman di Barata. Rata-rata teman-teman kita di Barata itu memiliki latar belakang pencak silat. Mereka itu akan dipakai di mana saja. Karena di dalam dunia pencak silat itu sebenarnya ada latihan-latihan khusus yang akhirnya membuat tubuh fleksibilitinya lebih tinggi, lebih bagus. Nah, itu yang membuatnya kalau ada anak-anak yang memiliki latar belakang pencak silat itu dia gampang mudah mengikuti berbagai macam tarian gitu. Itu memiliki kelebihan-kelebihan kalau umpamanya dari ada murid-murid kita, oh ini yang ada latar belakang silat nih, pasti akan beda sama yang tidak memiliki latar belakang silat itu. Itu sih Mas Andi. Ya, Sobat Budaya, berarti ada keterikatan antara silat dan tari ya. Betul. Karena teknik dasar silat itu juga berguna untuk kaki-kakinya untuk kepenarian seorang penari. Betul. Lalu pernah misi kemana saja ini? Misi luar negeri itu pernah kemana saja? Oh ya, kalau misi ke ini ya, misi budaya ya. Ya, misi budaya. Alhamdulillah Mas Andi, berkat tari ini ya, kita juga patut berbangga sebagai penari yang juga membawa nama baik bangsa kita, budaya kita ya. Saya sih nggak tahu, udah nggak ngitung kali Mas. Jadi kemana aja? Sudah terlalu banyak ya. Yang belum aja mungkin, yang belum dikunjungi aja. Saya sih sebenarnya kalau yang tidak dikunjungi, yang belum dikunjungi seperti ini, saya malah justru di Argentina. Saya Argentina pengen saya sebenarnya. Juga Latin. Oh ya, Amerika Latin. Karena tapi selebihnya sudah pernah Amerika Latin. Rata-rata saya sudah, yang lain-lain saya sudah ini ya. Juga pernah di Amerika, kita berapa kali waktu ketemu waktu sama Mbak Santi juga ya. Bu Santi juga ikut. Ya, waktu kita satu ketemunya di Amerika gitu. Bukan. Kita memang dipersiapkan untuk satu grup sama Ibu Santi. Sobat Budaya di rumah, ini menjadi inspirasi kita semua ini, bahwa perjalanan Daben menjadi seorang koreografer ini sempat mendapat kalau seorang lelaki, cowok berlatih menari, pasti tanda tanya orang menjawab itu agak melambai kewangian. Tapi bukti nyata, Daben membuktikan bahwa dia belajar menari dengan tulus dan sekarang menjadi kenyataan. Dan Bu Trimawarsanti pergi kemana-mana itu gratis. Ya, betul. Gratis, sudah dibiayai, dapat uang saku lah. Pengalaman. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga. Jadi itu tadi seputar Daben. Sekarang saya mau awal mula tadi kan Bu Trimawarsanti bertemu dengan berlatih bersama ya Bu, atau istilahnya sekarang workshop ya. Lalu ada sebuah mahakarya ini, produksi Taman Mini Indonesia Indah. Itu setelah yang tadi Bu Santi menyampaikan bahwa
produksi yang pertama di luar Taman Mini. Ya. Lalu di Taman Mini saya membaca juga ada 2 pergelaran mahakarya. Itu bisa diceritakan, Bu. Kenapa Ibu langsung menunjuk Daben sebagai koreografernya? Padahal tadi Ibu juga mengatakan di Jakarta ada koreografer hebat dan banyak. Nah itu apa, Bu? Apa mungkin ini sudah ada ikatan batin gitu atau gimana? Boleh diceritakan, Bu? Ya, jadi gini Mas Andi, kurun waktu 10 tahun lah terakhir itu kan memang saya selalu ditugaskan itu sebagai penanggung jawab produksi acara Puncak HUT. Yeah. Nah, di antara kurang lebih 10 tahun itu kan tentunya kita bersinergi dengan koreografer yang sudah memang karya-karya juga patut selalu diapresiasi oleh masyarakat dan juga pelaku seni. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara koreografer itu ya banyak yang sudah bersinergi. Nah, karena di salah satu garapan tersebut harus ada kontemporer yang tetap melekat dengan tradisi. Dan juga kita mencoba untuk pada saat itu adalah generasi muda lah pada waktu itu ya. Jadi karena kita juga memberikan tempat kepada ruang apresiasi kepada generasi-generasi muda yang nantinya akan terus bersinergi. Nah, karena kita sudah tahu dengan Daben dan apa yang diharapkan dari konsep garapan tersebut itu cocok dengan Daben gitu loh. Jadi dan kita juga sudah bersinergi, kita juga pasti akan bedah skenario ya. Jadi sebelum kita bertemu tuh kita akan bertemu dulu konsep garapan dari Taman Mini, kemudian kita diskusikan dari sudut pandang baik tata panggungnya, lightingnya, kemudian pembagian adegannya. Nah, sudah cocok, nah baru kita adalah pelatihan. Jadi Daben ini menjadi salah satu dari para koreografer yang selalu bersinergi dengan Taman Mini itu saja. Jadi masing-masing itu mempunyai ciri khas lah saya pikir gitu. Dulu kan juga pernah ada almarhum Dedi Lutan. Kemudian juga ada dengan teman-teman dari para pelatih atau koreografer yang ada di Taman Mini. Itu selalu pasti ada kok, kita libatkan gitu. Daben itu tiga kali ya. 3 karya. Jadi pertama itu adalah karya kita adalah satu, kurang lebih tahun 2015 ya, 2014. Kemudian masuk lagi di dengan Kalimantan Selatan. Ya itu dalam karya Cahaya Gemilang Negeriku. Jadi pengemasan. Jadi gini Mas Andi, setelah 5 tahun terakhir itu dalam kegiatan HUT khususnya di acara Puncak itu kita selalu bersinergi dengan provinsi. Kita memberi kesempatan kepada provinsi daerah. Jadi diawali pertama adalah dengan Provinsi Bali. Kemudian ada Jawa Barat, kemudian ada Aceh, Provinsi Aceh, kemudian ada Kalimantan Selatan, dan terakhir 2019 adalah Sulawesi Utara. Nah, di ending garapan mereka itu pasti ada kemasan Nusantaranya. Nah, itulah yang kami garap bersama teman-teman daripada koreografer. Nah, Daben ini itu dengan kita adalah satu, kemudian dengan Cahaya Gemilang Negeriku, kemudian dengan Mahakarya Indonesia Jaya. Nah, itu. Ya, semoga nanti setelah ini ya kita bisa bersinergi kembali. Amin. Yakinlah selalu kita gitu. Ya, kurang lebih gitu Mas Andi. Ya, Bu. Wah, Sobat Budaya. Ternyata produksi Mahakarya Taman Mini Indonesia Indah itu tidak instan. Bukti nyata ini tadi disampaikan Ibu Trimawarsanti, sebelum membuat pergelaran yang dahsyat atau mahakarya itu perlu ada bedah naskah, terus iringan garapan gimana, vokabuler gerakannya mau gimana, ternyata cukup rumit ya Bu ya. Tidak hanya instan. Nah, ini untuk Daben ini. Apa saja ini kendalanya Daben dalam berkolaborasi produksi dengan Taman Mini Indonesia Indah? Kendalanya? Ya, terima kasih Mas Andi. Bagi saya sih sendiri ya, dari awal diajak sama Bu Santi, sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu ini ya, berkolaborasi sama teman-teman Taman Mini. Karena pada intinya semua hampir rata-rata itu teman-teman kita semua. Jadi tidak terlalu menyulitkan kita untuk komunikasi atau melahirkan bentuk-bentuk yang akan kita pakai di dalam struktur karya gitu.
Karena teman-teman di Taman Mini ini juga karena kita sudah lama juga saling kenal ya, mendukung gitu, sangat mendukung. Yang mungkin sedikit yang saya harus berkonsentrasi. Jadi setiap Bu Santi menawarkan konsep ya, seperti apa, saya hanya berkonsentrasi apa sih kekuatan yang kita harus munculkan gitu kepada dan teman-teman sekarang itu yang aktif dan benar-benar bisa dalam waktu singkat. Singkat dalam arti kata ya, karena kan kita tidak punya waktu untuk terlalu banyak berproses sama-sama. Tapi kita dalam waktu singkat harus mengkolaborasikan, menyatukan mereka ini di dalam satu konsep. Nah, yang sedikit kesulitannya itu bukan kesulitan ya. Saya sih merasakan dan saya harus berkonsentrasi betul dan menganalisa semua bentuk-bentuk yang akan bisa kita merekatkan. Sambung rapatnya itu ya, kita rekatkan sama-sama. Iya, karena potensi-potensi dan yang ada di Taman Mini itu menurut saya sangat merata karena setiap daerah punya kekuatan yang berbeda. Nah, walaupun ada rasa kekhawatiran saya ya, tapi yang saya rasakan selama proses itu, Bu Santi sangat komunikatif sama saya. Selalu diskusi, kita mungkin tidak diskusi hanya bertemu di forum-forum diskusi produksi aja, tapi secara pribadi juga kadang-kadang kita telepon-teleponan, malam-malam kita telepon gitu ini, kira-kira apa ya yang bisa kita ituin ya gitu. Kita berdiskusi terus, menggali kalau daerah ini karena secara referensinya itu Bu Santi lebih tahu. Potensi-potensi yang di Taman Mini Bu Santi lebih tahu. Nah, karena saya kurang terlalu tahu secara detailnya. Nah, itu makanya saya lakukan selalu setiap produksi saya sama Bu Santi selalu berdiskusi dan di luar forum pun kita lakukan komunikasi untuk mencari benang merahnya dengan materi-materi ya, kekuatan-kekuatan yang ada saat itu gitu. Nah, itu makanya saya bilang tadi kalau kendala Mas Andi kayaknya nggak terlalu sih. Saya senang-senang aja gitu. Karena teman-teman di saat berproduksi itu saya juga melakukan hubungan secara non formal ya sama mereka. Saya samperin mereka gitu, berdialog untuk bisa saling mendukung. Jadi itulah kehebatannya Taman Mini ya menurut saya ya. Walaupun berbeda-beda mereka gitu, mereka dapat menyatukan kekuatannya di saat HUT itu yang luar biasa kalau menurut saya sih. Jadi tidak terlalu punya kendala siapapun senimannya kalau menurut saya ya yang akan pegang konsep itu karena teman-teman di sini cukup kooperatif ya. Jadi bagus sih menurut saya. Saya senang-senang aja gitu, nggak terlalu banyak kendala betul sih Mas Andi. Berarti bukan kendala yang berat gitu ya? Enggak. Tapi sebuah tantangan karena menyatukan dari berbagai betul. Macam-macam itu ya Bu ya? Biasalah. Kalau menurut saya biasa lah ya. Ada umpamanya persoalan-persoalan sedikit itu dalam karya sih biasa sih. Nah, kalau kesan-kesannya ini, kesan-kesan. Kalau tadi kan kendala. Kalau kesan-kesannya dalam proses penggarapan mahakarya dengan Taman Mini Indonesia Indah itu apa? Daben, kesan-kesannya. Disampaikan saja. Kesan yang baik nggak apa-apa, kesan yang buruk mungkin untuk ada kesan ke depan ya. Untuk evaluasi Ibu manajer juga mungkin kan ada kesan-kesan. Waduh, ternyata produksi itu kan biasa dengan budget kita minta tolong perbantuan, tapi karena naluri kesenimanan kita saling membantu kan beda. Ya monggo. Gini, kalau kesannya bagi saya, apalagi kalau di Taman Mini ya. Jadi kalau menurut saya, saat Mbak Santi menawarkan ke saya tanpa pikir-pikir lagi, saya sanggupin. Karena apa? Karena menurut saya bisa mencatatkan sejarah di dalam ini saya. Ya, biodata. Ya betul kan ya. Ini jujur ini, saya merinding. Nah ini, betul ini saya jujur juga. Ungkapan jujur. Iya. Saya host itu sampai. Loh ini saya merinding ini, loh bisa tidak? Jadi ternyata Sobat Budaya, Daben datang ke Taman Mini tidak ada tendensi apa-apa. Betul. Jadi, selain dia Taman Mini sudah besar dan Taman Mini memang layak dan dia cuma pengen saya pengen menuliskan
tinta. Di biodata saja. Beni Krisnawardi di biodata itu. Wah, sobat budaya. Ini Ya, saya bener. sampai merinding ini. Benar Mas. Jadi sebenarnya saya bilang saya awalnya tidak langsung, saya nggak pernah mengucapkan angka ke Bu Santi. Nah. Tanya aja. Ya. Saya langsung, dan itu juga mungkin ya. Saya juga mungkin sama Mbak Santi prinsip dalam kesenimanan kita. Kita kadang-kadang ngobrol, kita cari uang yuk gitu. Ya, Tapi betul. kalau saat berkarya aja. Betul, saya Kita setuju mau dikasih berapa ya, kalau kita mengiyakan ya risikonya kita harus bertanggung jawab. Ya. Benar, kesan saya sangat bangga ya. Karena apa? Saya diberikan kesempatan loh sekarang di dalam sebuah yayasan besar, Taman Mini. Dan menurut saya tidak semua juga teman-teman kita dapat kesempatan ini. Nah, tapi ini tanggung jawabnya besar, Mas Andi. Jadi kita juga nggak bisa main-main gitu. Saya banyak mempelajari bagaimana seluk-beluknya di Taman Mini itu sama Bu Santi. Bagaimana di Taman Mini itu Ibu Santi. Saya harus ada diskusi dulu. Karena sebenarnya komunitas saya kan lebih banyak sebenarnya. Dulu kita kan sebenarnya lebih banyak di tim. Ya. Sama Bu Santi juga kan lebih banyak di tim Taman Ismail Marzuki ya. Tapi karena Bu Santi di sini, jadi mencoba Bu Santi ngajakin saya ke sini. Wah, saya senang sekali. Dan ini nggak main-main gitu. Dan juga yang hadirnya saat itu juga, setiap HUT itu juga nggak main-main kan, itunya. Hampir seluruh Indonesia gitu. Jadi kesannya saya senang, saya bangga gitu mendapat kesempatan ini. Itu tadi bukannya saya gagah-gagahan, tidak. Tapi ternyata kita juga terkadang dilihat track record kita ya. Beni ini di mana sih gitu. Terus terang juga saya sampaikan juga, dengan saya ikut juga menggarap atau diberikan kesempatan di Taman Mini ini, alhamdulillah orang melihat, Beni pernah ya menyutradari Taman Mini ya. Nah, itu kan berarti mereka masih image-nya Taman Mini itu sangat berpengaruh. Jadi itu Mas Andi. Banyak sih cerita. Dan itu memang nyata. Kalau Daben aja mengatakan Taman Mini bonafit dan masih tinggi. Ya betul. Itu memang nyata. Di daerah pun kalau orang menyebut betul Taman Mini Indonesia Indah, pasti selalu mengatakan is the best, yang terbaik. Betul. Dan jujur, pengakuan dari teman-teman seniman di Jawa, atau kalau sudah di Taman Mini, atau katakanlah karyawan Taman Mini, pegawai Taman Mini, itu pasti is the best, Bu. Walaupun betul. Kita harus yakin, karena sesuai perkembangan zaman kita juga harus membuat sebuah perubahan. Betul Mas. Nah, sekalian ini nih, apa Daben. Bu? Andi ini juga seorang pelaku seni. Ya Kita tahu betul, kan? Tahu. Jadi tentunya nanti tonggak estafet selanjutnya itu ya di tangan saudara Andi dan beberapa teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin regenerasi ini, ya. Gitu loh. Mungkin ini menjadi salah satu terima kasih. Semangat ya. Ini terima kasih sekali, tetapi saya masih harus banyak belajar. Ya, tentunya. Masih perlu proses yang panjang. Tapi memang bukti nyata bahwa Taman Mini itu sudah dikenal di mana-mana. Betul. Nah, ini kan Daben ini juga seorang pengajar ya, dosen di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta. Ini boleh diceritakan ini perbedaan sebelum menjadi dosen dan setelah menjadi dosen. Karena kan sebelum menjadi dosen pasti murni untuk berkesenian, seniman lah. Tetapi setelah di IKJ kan tetap harus ada aturan mainnya. Nggak mungkin seperti saya, katakanlah kita ada misi kemana, tidak mungkin kan langsung mengiyakan. Ini saya mau ini, coba diceritakan. Perbedaan ya? Iya, perbedaannya. Saya pikir dalam prinsip berkesenian, kalau konteks saya berkesenian, saya pikir kita nggak ada bedanya. Hanya kita, karena kita berada di dalam institusi yang resmi dan juga apalagi berhubungan sama perkuliahan ya, itu saja mungkin bedanya. Kita harus menyiapkan, kita harus komit ya. Kalau kita sudah menyatakan menjadi seorang pengajar atau dosen atau apa itu namanya, ya kita harus komit. Otomatis kita harus menyiapkan waktu khusus
Jadi kita tidak bisa lagi terlalu sebebas seperti biasa gitu. Hanya kalau spirit kita untuk berkesenian, spirit kita berkarya itu harus kita tetap pupuk dan kita harus tetap belajar gitu. Saya pun kalau saya ngajar di IKJ, saya juga tetap belajar sama mahasiswanya. Jadi kalau perbedaan spiritnya tidak ada berbeda, hanya kita harus menyiapkan waktu yang benar-benar disesuaikan sama jadwal kampus gitu. Itu sih Mas Andi. Dan Kira-kira. di masa pandemi ini mungkin agak berat ya sistem belajar mengajarnya. Ya betul. Nah, saya sih merasakan selama pandemi ini ya di dalam segi kreativitas justru kita dapat tantangan yang positif gitu. Tantangan positif itu kenapa? Karena biasanya kita hanya di Nina bobokin sama penari yang datang. Ya. Kita dapat ketemu sama penari dan kita bisa langsung mengolah penari. Tapi ini tidak. Kita berdialog dalam bentuk online. Nah, itu tantangan tersendiri satu. Terus yang kedua, sementara kita juga harus melahirkan konsep-konsep cara belajarnya jarak jauh ini bagaimana sih untuk mahasiswa tetap dapat caranya. Nah, itu jadi tantangan lagi. Tapi kalau untuk persoalan kembali kita kepada kekaryaan, kesenimanan, tantangannya lebih bagus kalau menurut saya. Bukan apa-apa pandemi jadi negatif, tidak semua pandemi yang negatif. Justru sebenarnya saya di saat pandemi ini banyak melahirkan karya, malah produktif ya. Waduh. Jadi karya-karya saya awalnya saya mulai sendiri karena saya itu kan termasuk gaptek dalam arti kata saya tidak bisa bermain kamera, saya tidak bisa bermain sinematik. Nah, saat terjadi pandemi, saya kebingungan dan saya harus belajar sinematik. Saya harus belajar kamera. Saya harus belajar bagaimana sih struktur dalam karya di dalam sinematik. Jadi menurut saya di saat pandemi sekarang sebenarnya justru melahirkan kreativitas yang berbeda. Kalau umpamanya di saat bukan pandemi atau yang biasa, kita kan berimajinasi atau berpikir tentang konsep panggung secara real gitu. Tapi ini sekarang konsepnya kita harus berpikir frame. Nah, di saat frame itulah saya banyak berdialog sama teman-teman yang di film sinematik. Jadi bagaimana teknik sinematiknya gitu. Cara pengambilan gambarnya, pengambilan angle-nya, titik angle-nya di mana. Dan itu saat pandemi saya terpaksa belajar itu. Tapi saya belajar itu juga Mas Andi karena saya ingin mencoba membagi nanti ke mahasiswa gitu. Dan saya bagikan ke mahasiswa. Menularkan ilmunya Jadi kita biasanya orang tradisi sangat khawatir umpamanya nanti kalau video nanti rasa tradisi kita hilang. Ini kita hilang gitu ya. Itu terjadi. Jadi mau tidak mau di saat pandemi ini karena kita melahirkan karya virtual sedikit sekian persen itu yang rasa kita tadi continuity kita yang biasanya di panggung itu benar hilang. Tapi setelah kita pelajari teknik sinematiknya yang pas gitu ya, itu justru kehilangannya itu tidak terlalu banyak kok sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir ya. Karena kalau kita belajar betul teknik sinematiknya, itu bagaimana konsep karya, struktur karya, dan bagaimana jiwanya karya itu mungkin hilangnya sedikit kok sebetulnya. Karena hilangnya itu pasti karena kalau panggung biasa sensasinya langsung kan. Ada penonton gitu. Tapi kalau di dalam virtual sekarang kan enggak. Kita bagaimana menyusun karya itu dalam frame. Gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi soal kreativitas justru kalau menurut saya di saat pandemi ini justru alhamdulillah di saat ini saya banyak melahirkan karya tapi bentuknya lebih ke virtual gitu. Nah, ini gitu. Terima kasih ini. Ternyata sama apa yang dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Betul. Kebetulan di bawah bimbingan atau binaan Bu Santi ini program budaya itu juga mengalami kegelisahan awalnya. Dengan kondisi pandemi yang belum tahu sampai kapan berhentinya. Betul. Jadi
kita membuat program ya ini podcast Salah satunya adalah Bincang Pelaku Seni Taman Mini Indonesia Indah. Memang ini kegelisahan kita, tapi bagaimana kita menyampaikan juga ke masyarakat, seniman-seniman yang ada di luar sana bahwa Taman Mini tetap berbuat walaupun melewati podcast ini. Virtual. Tapi kalau ditanya gaptek, saya juga orang yang paling gaptek di sini. Tetapi gaptek itu kan menjadi tantangan kita. Betul. Untuk kita lebih belajar lagi dan belajar. Nah ini harapan ini Bu Santi ini dan Daben, tapi sebelum Daben mungkin Bu Santi dulu ini. Kiat-kiat untuk generasi muda agar lebih mengapresiasi dan mencintai seni, khususnya untuk mengapresiasi seni budaya yang ada di Taman Mini dan di Nusantara, Bu. Makasih Mas Andi. Pertama-tama juga melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada Daben yang kita sama-sama selalu berkolaborasi. Saya juga banyak belajar dari Daben karena Daben itu kan memang secara pendidikannya memang dia sekolahnya seni, sementara saya kan adalah perbankan. Nah tentunya untuk pesan-pesan saya kepada generasi muda itu adalah bahwa kita harus bangga terhadap seni budaya kita sendiri karena kita pasti lebih baik dari budaya dari mancanegara. Kemudian yang kedua tuh kita harus banyak membaca, banyak mempelajari seni budaya karena dengan kita membaca dan mempelajari itu perlahan-lahan akan timbul rasa memiliki dan rasa ingin mengetahui apa sih seni budaya tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya karena kita di dalam satu produksi, jadi saya juga kepada generasi muda ini adalah mari harus mengapresiasi itu dengan menonton. Nah mungkin karena sekarang dengan pandemi seperti ini ya generasi muda saya banyak berharap bahwa teman-teman dari Sobat Budaya Nusantara dan generasi muda itu banyaklah menonton dari kegiatan-kegiatan virtual atau yang dilakukan baik dari Taman Mini maupun juga kementerian atau juga para pelaku seni. Dan itu yang bisa membangkitkan kembali minat mereka untuk belajar dan terus mempelajari daripada satu seni budaya. Saya rasa itu, dan tentunya Taman Mini Indonesia Indah ini selalu mendorong generasi muda untuk cinta budaya. Saya rasa itu Mas Andi. Kalau menurut Daben ini kiat-kiatnya? Ya kalau harapan ya sebetulnya harapan. Pesan. Sebetulnya kalau dari saya sebenarnya ya ke teman-teman yang Taman Mini khususnya, ya apa namanya yang diklat-diklat Taman Mini beruntung sebenarnya karena sudah punya fasilitas, yang difasilitasi oleh Taman Mini. Jadi kalau saya sih berharap sebenarnya teman-teman yang di diklat masing-masing itu lebih berkonsentrasi di diklat masing-masing supaya mendalami bentuk masing-masing. Jadi jangan terlalu takut umpamanya ada kelebihan-kelebihan dari diklat-diklat yang lain gitu ya, itu dihubung-hubungkan, itu jangan. Saya pikir nggak usah, karena kalau seperti itu nanti akan melahirkan bentuk yang sama gitu. Tapi kalau umpamanya masing-masing mendalami bidangnya atau mendalami tradisinya mereka masing-masing, itu Taman Mini punya warna yang banyak, beraneka ragamnya bisa dipertahankan gitu. Jadi kalau saya bilang saat sekarang umpamanya tetaplah mempelajari, mendalami tradisi masing-masing. Itu satu. Terus yang kedua, saat pandemi ini sekarang tidak ada salahnya juga kita mempelajari teknik-teknik yang saya bilang yang kebutuhan virtual itu tadi. Sinematiknya kah, atau ngedit video kah, atau apakah namanya, itu juga akan membantu menyalurkan ekspresi kita. Jadi jangan teman-teman gitu berpikir pandemi ini mengeluh. Ya hindari itu, karena saya pikir dengan kita sudah berpikiran begitu, itu sangat menekan kreativitas kita, sangat menjatuhkan energi kita. Energi kita kalau sudah males ya sudah, itu kita akan habis. Jadi bangun terus energinya, dalam kondisi apapun. Energi kita sebagai seorang seniman dan apalagi adik-adik yang memiliki kemampuan menari, itu adalah kekayaan yang luar biasa dalam diri masing-masing. Itu harus dimunculkan, dilahirkan dan dilafazkan terus gitu. Karena tidak semua manusia yang bisa menari. Walaupun sebenarnya
gerakan tari itu ada di tubuh manusia, tapi yang punya ahli itu tidak banyak. Jadi teman-teman yang ada di Taman Mini ini sekarang yang sudah berada di Diklat itu beruntung sekali sebenarnya. Kenapa beruntung? Ya. Karena masih banyak Mas Andi yang tidak punya lahan untuk berkreasi. Ada yang mereka berkreasi latihannya hanya di garasi, hanya di pinggir-pinggir jalan. Tapi di Taman Mini teman-teman sudah punya fasilitas kan? Difasilitasi Taman Mini. Itu sangat beruntung sekali. Jadi intinya saya bilang tetap bina, tetap bangun energi terus untuk selalu berkarya. Itu sih menurut saya sih Mas Andi. Jadi mungkin menambahkan nih Mas Andi terkait juga tadi apa yang statementnya Daben ya. Jadi memang teman-teman di Taman Mini Indonesia Indah khususnya di Diklat yang ada di Anjungan atau sanggar atau komunitas atau paguyuban yang ada di Taman Mini itu memang sudah mulai melakukan itu Daben. Ya, jadi kita terus mendorong melalui program budaya itu mendorong mereka untuk yaitu berbuat ya karena sekarang kan memang sudah harus digital ya. Jadi ya mereka semua harus berbuat, mereka harus mencari ya konsep ya mencari menggali konsep garapan yang memang tadi secara frame kan begitu. Nah tentu juga nanti ke depan ini seperti kita ketahui nih ya Mas Andi ya untuk kelanjutan daripada peringatan Hari Tari di Daben kita juga akan membuat ini satu pergelaran mahakarya dari 46 koreografer. Dan salah satunya nanti saya akan minta Daben. Oh iya, siap. Terima kasih. Itu membangkitkan kita sesama seniman atau pelaku yang di Taman Mini itu menggerakkan lah bahwa sekarang itu memang harus di virtual, ya kan. Kemudian harus ada rekam jejak digitalnya untuk generasi penerus. Apa sih karya dari Daben? Apa sih karya dari para seniman Taman Mini? Itu kan memang harus sudah di stempel istilahnya begitu. Jadi Sobat Budaya, kesimpulan dari bincang-bincang saya dengan Ibu Trimawarsanti dan Beni Krisnawar Sarjana Seni atau saya manggilnya Daben gitu aja ya. Ya betul. Itu kesimpulannya satu, bahwa di masa COVID atau Corona ini kita tidak boleh bermalas-malasan. Betul. Harus tetap kreatif dan melompat lebih tinggi. Karena itu memang jadi bagian dari jiwa seseorang kalau mau diakui. Dan yang kedua, bukti nyata lahirnya sebuah mahakarya di atas panggung Sasono Langen Budaya ini adalah mahakarya yang sangat dahsyat. Ternyata di balik mahakarya produksi Taman Mini Indonesia Indah ini ada proses yang begitu panjang. Dari proses pencarian ide garapan, bedah naskah, dan yang lainnya. Jadi Sobat Budaya, mahakaryanya tidak instan. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Bu Santi adalah nyata, bahwa di era pandemi ini adalah eranya untuk kita menggunakan kamera ya Bu, atau apa istilahnya? Digital itu memang penting, karena saya mengalami sendiri, ini sesuai perjalanan, bahwa kalau dulu itu orang bercerita, Bu Santi itu penari bagus, katanya si A. Sanggit wayang kulit ini mulai menarik, Kongso Adu Jago disanggit katanya Mbah ini ya. Jadi memang kelemahan dari saya sendiri sebagai orang Indonesia dan bangga, kelemahan kita ada di tulisan itu dan rekam jejak kalau istilah gaulnya itu. Dan saya juga berterima kasih karena Ibu Santi mempunyai ide itu. Jadi ini akan dikenang sampai besok anak saya besar punya cucu, teman-teman saya punya cucu. Itu bapak saya, itu mbah saya yang jadi host. Wah, ini sangat dikenal kan. Saya bisa berbincang-bincang langsung dengan seorang koreografer muda, Bapak Beni ini, dan manajer program budaya. Dan yang keempat ini, kesimpulan yang saya ambil sangat menyentuh hati saya, jujur ini, ternyata seorang seniman yang
bisa dikatakan sudah naik daun seperti Daben ini, tetapi dalam sebuah produksi karya dia tidak memikirkan hal-hal yang itu. Jadi dia fokus ke depan hanya untuk karya dan untuk tradisi daerah ataupun Nusantara Indonesia untuk Taman Mini Indonesia. Betul. Terima kasih. Ya Sobat Budaya, terima kasih sebagai apresiasi ini Daben dari Taman Mini Indonesia Indah untuk Daben karena sudah mengabdikan atau mau berbuat untuk Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada sebuah cenderamata atau penghargaan dari Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin langsung Ibu Manajer Program Budaya Bu Tri Mawarsanti untuk memberikan kepada Daben. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sobat Budaya Senusantara, demikianlah perbincangan saya dengan dua narasumber, yaitu Ibu Tri Mawarsanti dan Bapak Beni. Semoga perbincangan ini bisa menjadi pembelajaran atau tambahan ilmu buat Sobat Budaya Senusantara. Sampai jumpa lagi di podcast Taman Mini Indonesia Indah. Taman Miniku, Taman Minimu, Taman Mini kita semua. Salam budaya, lestari budayaku.